Shalom adik-adik, kita bertemu lagi hari ini dalam ibadah online. Saat ini kalian masih di rumah saja? Benar, kalian di rumah saja. Siapa yang sudah mulai pergi-pergi? Mall sudah mulai buka kan ya? Atau ada yang sudah pergi main ke rumah teman? Atau janjian sama teman ketemu di mana? Padahal pemerintah masih menyuruh anak-anak untuk tetap di rumah saja loh ya. Walaupun tahun ajaran baru akan mulai nanti 13 Juli, sistem belajar tatap muka belum akan diberlakukan di Jakarta khususnya ya, karena Jakarta masih zona merah. Kalau ada dari kalian yang pergi-pergi keluar rumah bukan karena suatu keperluan yang mendesak, berarti kalian tidak menuruti perintah dari pemerintah dong. Percuma sekolah dari rumah, tapi kalian berkeliaran kemana-mana. Kan maksudnya supaya anak-anak jangan sampai terpapar virus corona. Bosen lah kak di rumah terus? Ya juga, tapi demi keamanan kita harus mengikuti apa yang pemerintah perintahkan. Kalau sampai harus banget kita keluar rumah, jangan sampai lupa protokol kesehatannya dijalankan. Pakai masker, sering cuci tangan. Itu juga yang pemerintah perintahkan, yang banyak digaung-gaungkan ya, di spanduk-spanduk mungkin di jalan, di gang rumah kita dipasang spanduk, atau melalui WA kita sering banget dapat ya gambar-gambar tentang protokol kesehatan itu. Nah, hari ini kita mau belajar tentang melakukan segala sesuatu yang diperintahkan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang berada dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk hari ini kami masih diberi kesempatan untuk kami beribadah. Meskipun melewat online, tapi kami tetap bersukacita karena kami masih punya kesempatan ya Bapak untuk kami belajar lebih dalam akan firman-Mu. Tuhan, pimpin ibadah kami pada hari ini, biarlah Roh Kudus saja yang akan menuntun kami untuk memahami firman-Mu. Urapi hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu ini, biarlah apa yang disampaikan boleh dimengerti oleh anak-anak dan boleh menjadi hal yang mereka tanam dalam hati mereka untuk mereka lakukan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kami mohon pimpinan-Mu Tuhan dari awal hingga akhir pemberitaan firman-Mu ini. Terpuji nama Bapa dan nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, mari kita membaca dari Yohanes 14 ayat 15 sampai 31. Sudah siap Alkitabnya semua? Oke, kita mulai baca ya. Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia, dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku. Sebab aku hidup, dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas, yang bukan Iskariot, berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami, dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku,
melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang, dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa, dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Ya, bacaan ini menceritakan tentang Tuhan Yesus yang menjanjikan penghibur, penolong yang lain pada saat dia akan kembali ke surga nanti, sudah kembali ke surga nanti. Jadi murid-murid tidak dibiarkan sendiri, tapi Tuhan Yesus menjanjikan seorang penolong yang lain. Dan penekanan kita hari ini adalah di ayat 31. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Ini adalah bukti ketaatan Yesus kepada Bapa. Seperti yang Yesus katakan di ayat 15 dan 21. Kita baca ulang 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yesus bilang, kita menuruti segala perintahku kalau kita mengasihi Yesus. Yesus mengasihi Bapa, makanya dia melakukan segala perintah Bapa. Bisakah kita seperti Yesus, melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Tuhan seperti yang Yesus lakukan? Bisa enggak? Bisa. Iya, bisa. Asal ada syaratnya, yaitu kita mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan dibuktikan dengan apa? Ya, melakukan segala perintahnya. Mungkin gitu saya bisa? Saya kan bukan Yesus. Mungkin. Karena ada Roh Kudus di dalam kamu, di dalam saya, di dalam kakak. Ya, jadi kita bisa untuk melakukan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Tuhan seperti yang Yesus lakukan. Ya, asal kita mengasihi Dia. Bukti kita mengasihi Dia adalah melakukan segala sesuatu yang Dia perintahkan. Ya. Pada saat kamu terima Tuhan Yesus dalam hatimu, Roh Kudus ada dalam hatimu. Di ayat 20 tadi ya, pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Roh Kudus adalah Yesus, dan Roh Kudus akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah Tuhan katakan kepadamu. Mengajarkan segala sesuatu di sini tentunya hal-hal yang berkenan kepada Allah. Termasuk merokok itu boleh nggak ya? Dia mau supaya kita punya pengenalan yang lebih dalam lagi akan Dia. Tinggal kita mau merespon dan mendengarkan Roh Kudus atau tidak. Kalau kita mendengarkan, kita taat. Apa perintah Tuhan itu? Ya, semua yang ada tertulis di dalam Alkitab kita ini.
seperti kasihilah musuhmu, kasihilah sesamamu manusia, mengampuni orang yang bersalah kepada kamu, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, dan banyak lagi hal-hal yang Tuhan ajarkan, Tuhan perintahkan untuk kita lakukan, sudah tertulis semua di dalam Alkitab kita ini. Ya. Juga ada yang ingat 10 perintah Allah dari Keluaran 20 ayat 2-17? Apa aja? Ada yang hafal? Ya. Hormatilah ayahmu ibumu, jangan berzina, jangan bersaksi dusta. Ya, hal-hal seperti itu yang sudah sering kamu dengar ya, 10 perintah Allah itu. Ya, itu semua perintah Tuhan yang harus kita lakukan. Nah, menuruti perintah pemerintah juga bagian dari melakukan perintah Tuhan. Karena pemerintah adalah wakil Allah di dunia ini. Jadi, usahakan untuk tetap di rumah saja, ya. Menuruti kata orang tua. Karena firman Tuhan bilang, hormatilah ayahmu dan ibumu. Menghormati mereka dengan menuruti apa yang dikatakan atau diperintahkan orang tua kamu. Tidak ada alasan buat kita bilang, ya kan roh memang penurut, tapi daging lemah. Ya, itu ada tertulis di Matius 26 ayat 41. Yuk kita lihat sama-sama. Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Jangan ayat ini terus menjadi alasan kita atau dalih kita untuk bisa berkata, iya saya kan belum bisa melakukan semua yang diperintahkan Tuhan karena daging ini lemah. Ya, tidak ada lagi alasan seperti itu. Ada Roh Kudus dalam hati kita yang akan terus mengingatkan dan mengajarkan, memampukan kita, sehingga kita pasti bisa. Ya, dan ingat, kamu itu istimewa loh. Kamu percaya Yesus di masa muda kamu, itu sesuatu yang keren banget. Ya, kalau anak-anak muda sekarang mungkin sibuk dengan mencari kesenangan dunia, masih bingung dengan arah hidup mereka, kamu sudah memutuskan untuk percaya kepada Yesus, menjadikan Yesus sebagai juru selamat kamu, dan membiarkan dia hidup di dalam hati kamu, itu adalah sesuatu yang luar biasa. Ya, kamu bisa menyatu dengan penciptamu. Di ayat 20 dibilang, pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Jadi sudah menyatu, jadi satu kesatuan antara kamu dan Allah dan Yesus. Menjadi satu ikatan yang kuat. Ya, keren gak tuh? Ya, padahal siapa sih kita? Siapa sih kamu? Ya, kamu adalah orang-orang yang sangat berharga di mata Allah. Itu yang membuat kamu istimewa. Berbeda dengan anak-anak lain seusia kamu. Ya. Kamu beda dengan orang-orang dunia, seperti yang ayat 17 katakan. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi, kamu gak perlu galau-galau ya, karena Yesus bilang di ayat 27, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ya, masing-masing kamu berharga di mata Allah dengan segala keunikan yang ada pada kamu. Yemima dengan gayanya yang seperti itu, Allah suka dengan kamu, menghargai kamu. Mario dengan rambut keritingnya, Allah menganggap kamu istimewa. Yesaya, Jethro, semua anak-anak Abraham, Allah menghargai kamu satu demi satu. Ya, kamu unik di mata Allah, kamu istimewa di mata Allah.
Jadi nggak usah lagi ada yang galau, saya kan pendek, saya kan nggak cantik, kulit saya hitam, nggak mulus kayak orang Korea, hidung saya gede, sering orang bilang si hidung jambu mungkin ya. Ingat, kamu istimewa. Bagaimanapun keadaan fisik kamu, Tuhan mau menyatu dengan kamu. Tapi juga jangan over kepedean ya. Kita kan mau sama seperti Yesus. Dia nggak pernah sombong. Kita mau taat seperti Yesus. Ya, jadi kalian harus tahu menempatkan diri kalian. Jangan juga menganggap diri rendah, juga jangan menganggap diri terlalu tinggi. Kita harus dalam batasan yang wajar. Oke? Siap ya melakukan segala sesuatu yang diperintahkan? Kakak mau tanya, adakah dari kalian yang belum menerima Yesus? Undang Yesus sekarang masuk dalam hatimu. Mintalah agar dia menyatu dengan kamu. Kalian bisa berdoa sendiri, undang supaya Yesus masuk dalam hati kamu, diam dalam hati kamu, bertata dalam hati kamu, memimpin hidup kamu untuk kamu bisa melakukan segala sesuatu yang Tuhan perintahkan. Sebagai pernyataan kita mau nyanyi satu lagu, Aku Mengasihi Engkau Yesus. Kita mau nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh dari hati kita. Kita mau bilang benar-benar bahwa aku mengasihi Engkau Yesus dan mau melakukan segala apa yang diperintahkan. Mari kita nyanyikan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, itulah pernyataan hati kami Tuhan, bahwa aku mengasihi Engkau dan aku mau menuruti segala perintah-Mu, melakukan segala perintah-Mu. Tuhan, mampukan kami untuk kami bisa melakukan semua yang Tuhan perintahkan. Tuhan pimpin kami, biarlah Roh Kudus yang ada dalam hati kami memimpin dan menuntun, mengajarkan kami untuk kami tahu apa yang harus kami lakukan dan memampukan kami terus untuk melakukan segala perintah-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah di minggu yang akan datang ini kami boleh terus belajar untuk menjadi seperti-Mu Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.